Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Mu'minin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pertemuan pertama ataupun perdana dalam tema 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Banyak sahabat yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Banyak. Dan diantaranya adalah 10 nama yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutnya berurutan di dalam satu hadis. Ada juga sahabat-sahabat yang lain yang disebut terpisah, tidak masuk dalam satu hadis ini. Namun mereka juga diberita gembirakan masuk surga. Di antaranya adalah keluarga Yasir, atau dalam bahasa Arab disebut dengan Ali Yasir. Ali artinya adalah keluarga, Yasir adalah nama orang. Istrinya Sumayyah, anaknya Ammar. Ada yang nama Yasir di sini? Sumayyah, ada yang nama Sumayyah di sini. Dan anaknya namanya adalah Ammar. 3 orang ini disiksa ketika masuk Islam. Mereka adalah orang-orang yang lemah. Rasulullah menghibur mereka dengan ungkapan, sesungguhnya keluarga Yasir adalah penduduk sorga. Amin. Apa kata Rasulullah? Inna mau'idakumul jannah sabran ala Yasir. Inna mau'idakumul jannah, bersabarlah keluarga Yasir, sesungguhnya janji Allah untuk kamu adalah surga. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berlandaskan dari hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abu Bakar fil jannah. Abu Bakrin fil jannah, begitu bahasanya. Kalau kita orang Indonesia ini menyebutnya Abu Bakar, ya. Abu Bakr fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Uthman fil jannah, wa Ali fil jannah, wa Talha fil jannah, wa Zubair fil jannah, wa Abdurrahman bin Auf fil jannah, wa Sa'ad fil jannah, wa Sa'id fil jannah, wa Abu Ubaidah ibn al-Jarrah fil jannah. Ada yang menghitung enggak? Ada yang menghitung tadi? Betul 10, Pak. Betul ya? Coba sebutkan dari 1 sampai 10. Ini satu hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi nomor hadis 3747, diriwayatkan oleh Imam Ahmad pada nomor 193, dan hadis ini adalah sahih. Atas dasar inilah kita mengkaji sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka ini adalah sahabat yang dijamin masuk surga. Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Ya Allah, jadikanlah kami penduduk surga. Amin ya rabbal alamin. 10 sahabat tersebut, kalau kita ingin mudah menghafalnya, maka 4 yang pertama itu adalah khalifah ataupun khulafa'u ar-rasyidin, atau lebih tepat dalam bahasa Arab disebut al-khulafa'ur rasyidun. Siapa mereka? Abu Bakar, lalu Umar, lalu Uthman, dan yang terakhir adalah Ali, khalifah yang keempat. 6-nya bisa disingkat dengan Tozassa.
Tozassa, Talhah, Zubair bin Awam, sinnya ada 2, S-nya ada 2. Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, dan A yang terakhir adalah Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Ada yang kurang? Abdurrahman ibnu Auf. Karena tadi kita sebutnya Tozassa, Talha, Zubair, A-nya Abdurrahman bin Auf, S-nya 2, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, dan Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Itu agar kita mudah menghafal. 4 khalifah ditambah dengan Tozassa. InsyaAllah Bapak Ibu mudah menghafalnya kalau diulang-ulang. Kalau tidak, 2 pekan lagi saya tanya, siapakah nama sahabat tersebut 4 khalifah dan Tozassa? Betul. Tapi Tozassanya apa? Wallahu a'lam Pak Ustaz. Yang ingat kami Tozassa. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, prioritas contoh teladan yang harus kita contoh atau kita teladani. Tentu yang utama adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada untuk kamu sekalian pada Rasulullah contoh teladan, contoh yang baik. Itu adalah contoh utama yang harus diikuti, yang harus diteladani. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala surat At-Taubah ayat 100. Coba kita dengarkan ayat ini untuk kemudian insyaallah kita praktekkan dalam kehidupan kita. Siapa yang layak untuk dijadikan teladan? Apakah artis? Apakah pemain bola dengan bentuk rambutnya? Apakah dan seterusnya. Kita bacakan ayat 100 daripada surat At-Taubah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar." Dan generasi pertama dari kalangan al-muhajirin dan kalangan al-ansar. Siapa mereka ini? Para sahabat yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendukung dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik disiksa ataupun tidak. Tapi jarang yang tidak disiksa. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam ayat Al-Qur'an, menyebut dalam firman-Nya, itu menandakan pujian Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka. Karena disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an sebagai pujian, Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an di tempat yang lain sebagai celaan. Siapa yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Abu Lahab. Namanya disebut keren Pak Ustaz. Dalam Al-Quran disebut enggak keren. Dia dicela sama Allah Subhanahu wa taala. Tabbat kata Allah, celaka. Karena dia telah mengatakan kepada Nabi Muhammad celaka. Maka Allah Subhanahu wa taala sebut namanya di dalam Al-Quran, namun dalam bentuk penghinaan. Sementara ayat yang kita baca ini, surat At-Taubah ayat 100, Allah menyebutkan mereka, pujian terhadap mereka. Ketika para sahabat dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti kita yang mendengarkannya, siapakah mereka ini? Kenapa Allah Subhanahu wa taala puji? Apa yang mereka lakukan dengan jiwa raga mereka? Apa yang mereka lakukan dengan harta mereka? Apa yang mereka lakukan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjuangan dakwahnya? Karena Allah sebutkan. Pertanyaannya, tahu enggak kita para sahabat? Salah satu saja. Rasulullah pernah menyebutkan seperti ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ashabi kan nujumi. Sahabat-sahabat saya itu bagaikan bintang-bintang. Ternyata kalau posisi yang di atas itu disebut bintang memang ya.
bintang film, bintang itulah ya. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengistilahkannya seperti itu juga. Ashabi kan nujum. Sahabat-sahabatku itu bagaikan bintang-bintang. Bi ayyihim muqtadaitum muhtadaitum. Salah satu kalian jadikan sebagai teladan, kalian akan mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Pilihlah. Banyak sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mau mengikuti Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tahu ceritanya. Bagaimana dengan sikapnya dengan Rasulullah? Bagaimana dengan hartanya dan seterusnya. Insyaallah akan kita kaji. Saya mau mengikuti Abdurrahman bin Auf karena kaya, saudagar, pedagang kaya. Saya mau ikut Abdurrahman bin Auf. Bagaimana Abdurrahman bin Auf? Apakah kaya lalu kemudian hartanya untuk dirinya, atau kaya namun hartanya untuk dakwah, untuk Islam? Jadi silahkan pilih. Kalau saya tanya, kira-kira kita pilih yang mana Bapak Ibu? Kalau satu persatu saya tanya, rata-rata kita mengatakan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena ini adalah teladan yang paling utama. Bilang aja nggak tahu sahabat yang lain. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pujian Allah dengan menyebut was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Ini menegaskan bahwasanya sahabat ya, bukan tabi'in. Kalau saya sebut sahabat berarti yang hidup bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidup di masa hidupnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat ini menegaskan was-sabiqunal awwalun minal muhajirin, kalangan sahabat yang hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Apakah mereka hijrah ini lancar-lancar saja perjalanan? Belum ada tol lagi, tak bisa kita katakan jalannya lancar. Pakai onta, pakai kuda, berjalan kaki. Hartanya ada yang diambil, istrinya ada yang terpisah, anaknya ada yang terpisah. Luar biasa, ada yang ditangkap, ada yang dipenjarakan. Luar biasa perjuangan. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin. Siapa mereka al-muhajirin? Di antaranya yang 10 sahabat ini Bapak Ibu adalah dari kalangan al-muhajirin. 10 sahabat yang akan kita kaji nanti ini, 10 sahabat yang dijamin masuk surga, itu semuanya dari kalangan al-muhajirin. Kenapa ya harus dari kalangan muhajirin? Karena mereka memang yang pertama masuk Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di kota Mekah. Rasulullah berdakwah, yang masuk Islam pertama di kalangan sahabat. Di kalangan sahabat yang tidak ada hubungan kerabat dekat dengan Rasulullah, siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib ada hubungan kerabat, anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khadijah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaid bin Harithah termasuk sahabat Rasulullah yang ketika itu sebagai budak. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jika dikatakan was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin, dikedepankan al-muhajirin, bahkan 10 sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga yang disebutkan pada hadis yang kita bacakan tadi, itu mereka semuanya dari kalangan al-muhajirin. Berat Bapak Ibu, menjadi pendukung pertama Nabi Muhammad itu berat sekali. Nanti kita akan melihat bagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan secara terang-terangan nanti menyampaikan tentang keislamannya, bukan hanya keislamannya saja, namun ia menceramahi orang-orang kafir Quraisy. Kita lihat nanti apa yang dihadapi oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka yang Allah sebut di sini was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin, yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Allah sebut juga dalam ayat lain lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim
Orang-orang muhajirin itu Pak disebut oleh Allah Bu dengan al-fuqara. Bapak Ibu tahu kan 8 astaf penerima zakat. Yang pertama siapa? Yang pertama dari asnaf zakat siapa? Fakir. Lil fuqara'il muhajirin, kalangan fakir dari orang-orang yang hijrah. Allah sebutkan itu. Kenapa disebut fuqara? Karena rumah mereka tinggalkan, harta mereka tinggalkan, tempat mata pencaharian mereka tinggalkan, meninggalkan kota Mekah tempat lahir mereka, menuju kota Madinah hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Yabtaghuna, mengharap karunia Allah, mengharap ridha Allah. Makanya Allah puji kaum muhajirin. Disebut juga fuqara karena memang itulah mereka tinggalkan kota Mekah. Yang kedua, wal ansar, dan dari kalangan al ansar. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, para sahabat ini ada dari kalangan muhajirin, ada dari kalangan al-ansar. Dari kalangan al-ansar ada Aus, ada Khazraj. Ada Aus, ada Khazraj. Kenal dengan Abdullah bin Ubay bin Salul? Kenal Bu? Abdullah bin Ubay bin Salul. Kalau kenal saya tanya, kapan ketemunya? Kita tahulah Abdullah bin Ubay bin Salul tokoh munafik. Itu dari Aus, dari Al-Ansar. Namun dia adalah tokoh munafik. Sebagai tokoh munafik. Khazraj, ada Khazraj. Aus salah satu daripada dua kaum Al-Ansar. Juga sahabat Rasulullah SAW banyak di situ. Sa'ad bin Mu'adz, Usaid bin Hudayr. Ini nama-nama kaliber kalangan sahabat. Silahkan nanti Bapak Ibu sekalian mencari dua nama ini. Dia tak tersebut dalam 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Tapi ketahuilah, sahabat Rasulullah SAW yang bernama Sa'ad bin Mu'adz dari Al-Ansar, dan dia dari kalangan Al-Aus, ketika dia wafat, malaikat bertubi-tubi turun, beramai-ramai turun untuk menyolatkannya. 70.000 malaikat. Sa'ad bin Mu'adz dari kalangan Al-Ansar. Namun namanya tak disebut di sini. Namun Arsyur Rahman bergetar. Arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala bergetar ketika Sa'ad bin Mu'adz ini wafat dari kalangan Al-Ansar. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, tidaklah Allah berfirman tentang satu kaum, dan itu adalah pujian, kecuali bisa kita jadikan sebagai contoh teladan. Lalu siapa lagi? Ya Allah, walladzina ittaba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Dan orang-orang yang mengikuti sesudah para sahabat, tabi'in maksud saya, yang mengikuti sahabat Nabi besar Muhammad SAW. Tabi'in adalah orang-orang yang hidup bersama sahabat Rasulullah, tidak membersamai Nabi besar Muhammad SAW. Sahabat yang hidup membersamai Rasulullah, tabi'in yang hidup bersama para sahabat. Lalu kemudian sesudahnya ada tabi'in, pengikut para tabi'in yang hidup di masa tabi'in, tidak hidup bersama para sahabat. Masya Allah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dipuji Allah Subhanahu wa taala, mereka itu adalah, dikatakan Allah begini, radhiyallahu anhum. Radhiyallahu anhum. Allah ridho atas mereka. Kita ini diridhoi oleh Allah atau tidak? Allahu a'lam. Tapi para sahabat kalangan al-muhajirin dan al-ansar, Allah nyatakan Allah ridho atas mereka. Maka jika kita menyebut sahabat, etikanya sempurnakan dengan ungkapan radhiyallahu anhu, bukan RA.
bukan RA. Bahkan kalau kita menulis, Bapak Ibu sekalian yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, saya anjurkan nih, dan itu saya praktekkan. Kalau saya menulis Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya tulis lengkap, tidak SAW. Karena kalau tertulis SAW akan dibaca SAW juga. Muhammad SAW. Apa SAW? Tidak dapat pahala kita. Namun jika kita tulis Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibaca orang sallallahu alaihi wasallam, dianya dapat pahala, kita menulis juga dapat pahala. Karena man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi ashran. Barang siapa yang berselawat untukku sekali, Allah berselawat untuknya 10 kali. Doa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sahabat. Maka etika menyebut sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Allah sini ajarkan kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan itu, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ridho kepada Allah itu wajar. Namun Allah ridho kepada kita, kita tidak tahu. Kalau para sahabat ini sudah dinyatakan tegas oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 100. Kenapa ini saya sampaikan Bapak Ibu? Agar kita merasakan ketika kita mengaji tentang para sahabat, ini para sahabat dipuji sama Allah loh, gitu. Ini sahabat diridhoi oleh Allah. Kita ikut seseorang, tak tahu kita orang ini akhir hidupnya bagaimana. Namun para sahabat ini sudah jelas wafat syahid di jalan Allah SWT, dijamin lagi masuk surga. Allah sudah menjaminnya. Artinya ketika kita mendengarkan dengan penuh rindu. Karena sahabat ini nanti yang boleh jadi, karena kita ikut dia, kita bertemu dengan dia radhiyallahu anhu. Bertemu juga dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, dan janji Allah bagi mereka adalah wa'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Ya. Masya Allah, surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, kekal di dalamnya, diperkuat lagi abadan, selamanya. Allahu Akbar. Dzalikal fawzul azim. Itulah kemenangan yang agung. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebegitu mulianya para sahabat, sebegitu Allah Subhanahu wa taala memuji para sahabat. Lalu kemudian kita tidak tahu tentang sahabat. Lalu anak-anak kita tidak kita ajarkan tentang para sahabat. Sebegitu Allah Subhanahu wa taala puji, namun banyak dari kita ini kalangan umat Islam yang tidak tahu siapa Abu Bakar. Tahu Abu Bakar, tahu nama aslinya siapa? Ada yang tahu enggak Abu Bakar? Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum namanya. Namun Abu Bakar bukan nama. Itu adalah gelar. Kunyah disebutnya. Kunyah. Abu Hurairah kunyah. Kunyah itu biasanya anak pertama, bapaknya dipanggil Abu anak pertama. Anak pertama saya Zaidan At-Taqi. Maka saya kunyahnya Abu Zaidan. Abu Zaidan anak pertama. Namun Abu Hurairah bukan anak pertamanya Hurairah. Hurairah ini artinya kucing kecil. Ya, Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dusi namanya. Namun kenapa dipanggil Abu Hurairah? Dia suka sama kucing. Jadi yang suka sama kucing ini dari dulu sudah ada. Kalau ibu-ibu suka kucing panggil Ummu Hurairah. Kalau bapak-bapak suka kucing, Abu Hurairah. Ada yang tahu nama Abu Bakar? Belum. InsyaAllah nanti kita akan masuk juga pada kajian tentang Abu Bakar radhiyallahu anhu. Karena dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga itu, yang pertama akan kita kaji adalah Abu Bakar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya menyampaikan tentang perjalanan hidup Abu Bakar radhiyallahu anhu itu bisa 2 tahun. Abu Bakar saja. Ya, perjalanan hidup Abu Bakar radhiyallahu anhu.
Tapi karena kita mengkaji tentang 10 sahabat, maka insya Allah tidak sampai 2 tahun. Akan saya pilih-pilih nanti sehingga 10 sahabat ini bisa kita kejar. Kalau satu sahabat aja setahun, 10 sahabat 10 tahun. Masya Allah, panjang umur, sehat walafiat. Insya Allah lah tak sampai. Lalu Rasulullah SAW dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui firman Allah dalam surat Al-Fatih, memuji Rasulullah dan memuji orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW, yang mengikuti saat Rasulullah berdakwah secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi, Pak ya. Kalau diam-diam nih kayaknya tidak bersuara, nanti sembunyi-sembunyi ya, karena bahasanya ad-da'wah as-sirriyah. Sirriyah itu rahasia. Ad-da'wah al-jahriyah, dakwah secara terang-terangan, bersuara ya. Niat pakai jahar atau sir. Kalau sir itu kan diam-diam, sembunyi-sembunyi, tak terdengar. Baik. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memuji orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana karakter mereka. Allah sebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu. Muhammad Rasulullah dan orang-orang yang bersamanya. Asyidda'u 'alal kuffar, tegas di hadapan orang-orang kafir. Ruhama'u bainahum, saling kasih, saling sayang sesama mereka. Jangan keras sesama umat Islam. Jangan mensalah-salahkan dengan suara keras kepada umat Islam. Jangan. Tegas itu, keras itu bukan kepada kalangan orang yang beriman. Sayang, sampaikan dengan sayang, sampaikan dengan kasih, beri senyuman, berwajah serilah kepada semua orang, bahkan apalagi dari kalangan umat Islam. Rasulullah SAW menyebutkan, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah, senyummu pada saudaramu itu adalah sedekah. Jangan karena sesuatu dilihat, ini tak sama kita, tak dikasih senyum ya. Dari atas lihat sampai ke bawah, tidak sama awak nih, tak dikasih senyum. Jangan. Sama-sama ke masjid, assalamualaikum, sapa dengan senyum. Setuju? Setuju, baik. Maka pada ayat ini Allah sampaikan kepada kita, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu juga pujian Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat. Kenapa saya mulai dengan begini Bapak Ibu? Agar kedepannya ada rasa rindu. Sekali lagi, ada rasa rindu kita kepada para sahabat ini. Sahabat yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan sekadar ikut, namun mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah, memperjuangkan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siap duka bersama Rasulullah, siap suka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, betul? Bukan hanya siap suka saja, namun siap duka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana karakter mereka? Ini Allah sebutkan. Tarahum ruk'an sujada. Yang mengikuti Nabi besar Muhammad SAW, kita ambil dari ayat sebelumnya, surat At-Taubah, dari kalangan Muhajirin dan Ansar, sahabat Rasulullah SAW, mempunyai karakter sifat ruk'an sujada. Salat memang tiang agama. As-salatu imaduddin. Kalau kamu melihat seseorang melangkahkan kakinya ke masjid melakukan sholat, maka bersaksilah sesungguhnya orang ini adalah orang yang beriman. Di barometernya memang sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tapi itu ada orang yang sholat tapi berlaku mungkar, Pak Ustaz, berlaku keji. Jangan perlakuan dan kelakuannya yang, jangan sholat yang diragukan. Namun ketika melakukan sholat itu, kita tidak tahu apakah karena Allah Subhanahu wa taala atau tidak.
Karena jika salat benar pasti akan berpengaruh pada akhlak dan tingkah laku. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selain Allah Subhanahu wa taala memuji para sahabat, yang nanti kita akan masuk kepada 10 sahabat yang dijamin masuk surga itu, Nabi Muhammad SAW juga memuji. Istilahnya begini, ada surat keterangan kelakuan baik. Surat keterangan kelakuan baik dari Allah Subhanahu wa taala untuk para sahabat yang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Pastilah ini benar. Bapak Ibu, kalau minta surat keterangan kelakuan baik, jika mendaftar di salah satu instansi, yang membuat siapa? Yang membuat siapa, Pak? Yang mengeluarkan? Polisi, betul? Mana lebih tahu orang ini berlaku baik atau tidak? Orang tua atau polisi? Tapi masalahnya kalau orang tua nanti supaya masuk kantor lah, supaya bisa kerja, baik sajalah. Nah, itu pula masalahnya. Polisi karena tidak ada data yang masuk, jadi kelakuannya baik. Tapi sungguh yang mengetahui itu adalah orang tua. Namun surat keterangan kelakuan baik tidak dibuat oleh orang tua. Bagaimana surat keterangan kelakuan baik ini dari Allah Subhanahu wa taala? Itulah para sahabat. Itulah sahabat-sahabat yang nanti akan kita ceritakan. Tidak hanya Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan, Rasulullah menyampaikan, khairu ummati al-qarn alladhi bu'istu fihim. Khairu ummati, sebaik umatku adalah umat yang ada pada masa aku diutus di kalangan mereka. Kita ini masuk nggak Bapak Ibu? Khairul qurun, sebaik-baik abad maksudnya. Kita ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala khairun nas. Rasulullah sebutkan khairun nas anfa'uhum linnas. Khairukum man ta'allamal Qur'ana, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Jadi banyak syarat-syarat untuk kita menjadi sebaik-baik manusia. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalau ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, bisa menjadi orang-orang yang terbaik ataupun umat yang terbaik. Para sahabat ini dipuji oleh Rasulullah SAW. Dalam hadis lain Rasulullah sebutkan khairul qurun qarni walladhi yalihi walladhi yalihi. Sebaik-baik abad itu adalah masa aku, kemudian sesudahnya, kemudian sesudahnya, yaitu masa sahabat, tabi'in dan tabi'in. Tabi'in itu yang mana lagi Pak Ustaz? Tabi'in itu yang mana lagi orang-orangnya? Nanti dulu lah itu. Kita yang 10 sahabat ini aja lah dulu. Banyak kali memang paru. Cukup 10 sahabat ini insya Allah. Salah satu aja kita ambil insya Allah. Janganlah sampai kepada tabi'in. Tapi kami mau tahu juga Pak Ustaz. Ya nantilah, ada masanya. Tabi'in juga insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, panjang umur, sehat walafiat. Maka Abdullah ibnu Mas'ud menyampaikan kepada kita, man kana mustannan falyastan biman qad mata. Barang siapa yang ingin mengikuti satu amalan, ingin mengikuti sunnah, maka ikutilah orang yang sudah mati. Orang yang sudah mati? Iya, maksudnya orang yang sudah mati ini yang sudah diberitakan tentang akhir hidupnya yang baik. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Fa innal hayya la tu'man alaihi fitnah. Orang yang hidup ini tak dijamin dia lepas daripada ujian dan fitnah. Ulaika ashabu Muhammad. Siapakah mereka yang disebutkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud? Kalau kita ingin mengikuti, ikutilah yang sudah wafat. Siapa mereka? Ashabu Muhammad. Para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanu wallahi, mereka itu demi Allah, afdal hadhil ummah. Jadi mereka itu adalah umat yang terbaik, kata Abdullah ibnu Mas'ud.